Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim Mampat, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya. Video pembuka yang bisa kami berikan, ya, silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Saham Syariah? Kami doakan semuanya, teman-teman semuanya mendapatkan keberkahan, ya, kelimpahan rezeki, sehat, dan mendapatkan kesuksesan, ya. Sesuai dengan nama channel ini, kami doakan kita semuanya mendapatkan kesuksesan dari investasi sehingga menjadi investor yang soleh, kaya raya, dan dermawan, ya. Ini doa kita, harapan kita menjadi investor saham yang sukses dan mau berbagi untuk sesama, ya, terutama kepada anak yatim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham top gainer, ya. Jadi saya spesialisasi YouTuber untuk saham-saham top gainer, ya.
Tapi tidak sekedar top gainer, tapi harus kita lihat dulu ini dipom-pom atau tidak gitu ya. Artinya harus lihat kinerja fundamentalnya dan juga teknikalnya. Jadi apakah masih wajar atau harganya sudah kemahalan atau belum. Ini harus kita perhatikan ya. Jadi tidak sekedar hanya mengikuti apa yang ada di pasar, tapi kita juga harus punya pegangan tersendiri ya. Demikian. Hari ini saya coba bahas Bluebird ya, tanggal 15 Januari 2020. Bluebird atau kita kenal taksi Bluebird ya, ini kodenya bird ya, burung ya, burung biru bird. Ini naik 10% ya, cukup tinggi. Dengan frekuensi 9.000 kali dengan volume 529.000 lot ya, cukup tinggi karena rata-rata hanya mungkin 100.000 lot, sekarang 5 kali lipat menjadi 500.000 lot. Dengan nilai 87 miliar ya, relatif sedang ya, mungkin kecil lah untuk emiten Bluebird ya, skala kecil. Dengan market cap 4 triliun, jadi nilai harga saham dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya ya. Di mana hari ini naik tadi 10%. Coba kita lihat secara teknikal apakah ini masih bisa masuk dan secara fundamental ya. Jadi kita lihat dari sisi fundamental dulu ya. Bot. Ya, mungkin karena iklim karena pandemi banyak PSBB dan ya masih pembatasan kegiatan ya. Di masyarakat tentunya orang juga tidak banyak bepergian, tidak melakukan perjalanan ya dengan menggunakan taksi atau misalnya pariwisata dan sebagainya, sehingga di September 2020 Bluebird membukukan penjualan 1,5 triliun ya, turun hampir separuh dari tahun 2019 kisaran 3 triliun ya. Jadi akibat pandemi masih tetap bisa beroperasi, namun pendapatannya turun separuhnya ya, tinggal separuhnya. Jadi 1,5 triliun. Sehingga akibat penurunan pendapatan ini mengakibatkan Bluebird juga rugi ya, masih rugi bersih 156 miliar ya. Jadi kerugian ya wajar karena memang kondisi transportasi sedang banyak pembatasannya. Namun bisa bertahan Bluebird ini dengan melakukan berbagai inovasi ya. Kalau kita lihat dari sisi newsnya ya, apa yang dilakukan Bluebird ya, menyikapi pandemi, kemudian menyikapi adanya juga persaingan dengan jasa transportasi yang lain ya. Jadi tanggal 14 Januari di media massa atau di berita bahwa Bluebird menyiapkan salah satu strateginya yaitu peluncuran fitur tarif tetap ya atau fixed price ya, ini yang mungkin menarik juga ya, karena kalau kita naik taksi kan pakai Argo, artinya variable price ya, artinya tergantung jaraknya. Ini ada rencana atau mungkin Bluebird meluncurkan adalah menyiapkan salah satu fitur yaitu fixed price ya, ini mungkin kabar baik bagi yang suka naik taksi ya. Sehingga bisa sebagai alternatif pilihan masyarakat untuk bepergian naik taksi Bluebird dengan adanya fixed price atau tarif tetap ini ya. Ya mungkin itu perlu news yang bagus saya kira untuk Bluebird ya. Mungkin bisa membawa respon positif dari masyarakat. Kemudian Bluebird juga menyiapkan belanja modal 500 miliar ya. Jadi diantaranya untuk peningkatan pelayanan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi ya. Kita tahu memang Bluebird itu pelopor di bidang teknologi untuk transportasi. Dia kerjasama dengan Gojek ya dalam penerimaan pesanan ya. Kemudian ini tentunya dia tetap menggelontorkan walaupun lagi kesulitan, tetap ada capeknya ya, capeknya, capital expenditure sebesar 500 miliar. Dan ini masih tetap positif ininya ya, rencana untuk investasinya. Kemudian tahun 2021 tadi menyiapkan capek 500 miliar,
dan bahkan tahun 2025 akan menyediakan mobil taksi listrik. Nah, ini yang menarik juga ya. Jadi masih optimis ya. Kebutuhan transportasi misalnya pandemi selesai dan ekonomi recovery, jadi dia menyiapkan 10.000 taksi ya. Jadi pionir ini ya. Menyiapkan pionir untuk menyiapkan 10.000 taksi listrik. Ya, ini yang cukup bagus ya. Karena memang tren ke depan, karena kan lagi rame-ramenya rencana mobil listrik ya. Ini Bluebird menyiapkan mobil taksi listrik ya. Mungkin untuk menghemat BBM dan ya mungkin trennya kan sudah bukan mobil BBM lagi ya, tapi memakai mobil listrik. Ya, ini menarik ya, menyiapkan 10.000 taksi listrik ya. Ya, jadi tentunya ini membawa respon positif dari investor ya. Makanya hari ini Bluebird naik 10%. Itu secara fundamental masih oke ya. Jadi tren kalau ini pulih, ekonomi pulih dan kembali orang berpergian dengan taksi, dengan wisata busnya ya, itu akan kembali pulih untuk penjualan Bluebird ya. Kalau kita lihat dari sisi teknikal ya, dari grafik sahamnya ya, ini sempat terendah Bluebird itu ketika krisis COVID kemarin ya, itu di 800-an ya, tapi sekarang sudah berada di 1.600 ya. Sudah naik 2 kali lipat sebenarnya ya. Jadi dan sekarang ada golden cross ya, ada sinyal buy untuk bird. Jadi teman-teman sobat saham syariah bisa akumulasi bird ya, karena ini ada tanda golden cross untuk Bluebird ya. Di samping tadi kinerja rencana aksi korporasinya cukup positif ya. Jadi demikian. Jadi kalau kita melihat saham ketika naik 10% ya itu masih wajar-wajar saja ya kalau dilihat dari rencana aksi korporasi, kemudian kinerja keuangan ya masih tetap membukukan pendapatan walaupun turun ya. Dan kalau kita lihat PBV-nya masih 0,8 ya, artinya masih di bawah nilai bukunya yang sekitar 2059 ya. Jadi kalau targetnya berapa ya Bluebird, kalau kita lihat untuk monthly-nya ya itu target di kisaran 5.000 ya, jadi masih jauh nih. 5.000 pernah tercapai di 2017 ya, jadi hampir 3 kali lipat ya. Kalau kita katakanlah masuk sekarang, kadang nanti bisa pulih kembali di kisaran 5.000 harganya ya. Mungkin potensi yang menarik ya untuk transportasi ya. Ya, baik, saya kira itu teman-teman sobat saham syariah. Saham Bluebird yang menarik untuk dikoleksi dari sisi rencana aksi korporasi dan technical juga oke ya. Jadi silakan. Semoga profit dan berkah ya dari saham ini ya. Demikian, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.